Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Mengubah Hidup, tempat di mana setiap kisah menyentuh hati dan membuka mata kita pada makna kehidupan yang sesungguhnya. Hari ini kami akan membawa kalian dalam perjalanan yang luar biasa. Kisah penuh haru keberanian dan cinta sejati yang akan mengubah cara kalian memandang hidup dan hubungan antar manusia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya yang bisa mengguncang hati dan menggugah jiwa. Yuk siapkan diri kalian karena perjalanan emosi ini akan dimulai sekarang juga. Di sebuah desa kecil di pinggiran Indonesia, seorang pemuda bernama Rizky duduk termenung di teras rumah kayunya. Angin sore meniup pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Ia memandangi ibunya yang sedang menjemur pakaian tubuhnya, mulai bungkuk karena usia ayahnya telah tiada sejak beberapa tahun lalu meninggalkan Rizky sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga. Rizky bekerja serabutan. Kadang menjadi buruh bangunan, kadang membantu di warung tetangga. Penghasilannya tak seberapa, kadang bahkan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun di balik semua kesulitan itu, ia selalu menyimpan sebuah impian. Suatu hari ia akan bekerja di luar negeri, mendapatkan penghasilan besar, dan membawa ibunya keluar dari kemiskinan. Sayangnya impian itu selalu terdengar mustahil. Rizky tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya modal, dan tidak punya koneksi. Ia hanya memiliki tangan yang kuat dan hati yang tak mudah menyerah. Sore itu ketika Rizky sedang mengutak-atik ponselnya yang retak layarnya sebuah panggilan masuk. Nomor tak dikenal. Dengan sedikit ragu ia mengangkat. "Halo, ini Rizky." Suara seorang pria dewasa terdengar di ujung sana. "Iya betul, ini siapa ya?" tanya Rizky hati-hati. "Saya Pak Yuda dari agensi penyalur tenaga kerja. Kami dapat rekomendasi dari teman Anda. Katanya Anda orang yang sabar dan telaten." Jelas suara itu Rizky mengerutkan kening. Ia memang pernah mengajukan lamaran ke beberapa agensi kecil, tapi ia tak pernah berharap banyak. Ia menganggap semua itu hanya angan-angan. Tapi kali ini suara di telepon terdengar serius. Ada lowongan kerja khusus di Australia, merawat seorang wanita usia 32 tahun yang lumpuh, sebagian akibat kecelakaan. Gajinya awalnya 100 juta rupiah per bulan, semua biaya keberangkatan ditanggung. Tapi kerjaannya berat, tidak semua orang kuat. "Bagaimana kamu mau?" Rizky tertegun. 100 juta per bulan. Itu lebih dari yang pernah ia bayangkan seumur hidupnya. "Tapi saya nggak punya uang untuk berangkat," kata Rizky ragu. "Semuanya ditanggung, nak termasuk tiket visa dan pelatihan singkat," jawab Pak Yuda tegas. Detik itu juga hati Rizky mulai berdebar. Ia tahu kesempatan seperti ini mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Ia melihat ke arah ibunya yang sedang sibuk melipat pakaian di halaman kerutan. Di wajah ibunya tangan yang mulai bergetar. Semua itu mengingatkannya ia harus melindungi satu-satunya orang yang ia sayangi. Dengan suara yang bergetar, Rizky menjawab, "Saya mau, Pak." Seminggu berikutnya berlalu dengan penuh kesibukan. Rizky mengikuti pelatihan singkat yang diberikan agensi bagaimana merawat pasien lumpuh, cara memandikan, memberi makan, mengangkat tubuh pasien tanpa membuat mereka kesakitan. Bahkan cara mengelola emosi pasien yang seringkali merasa frustasi. Tidak mudah, tapi Rizky memiliki satu kelebihan: kesabaran dan ketulusan. Setiap malam setelah pelatihan, ia pulang ke rumah dengan tubuh lelah, tapi di wajahnya selalu ada senyuman. Ia duduk bersama ibunya di teras menceritakan apa saja yang ia pelajari hari itu. Sang ibu hanya bisa menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Campuran bangga dan cemas memenuhi hatinya. "Kamu yakin, Nak?" tanya ibunya suatu malam. "Iya, Bu, ini satu-satunya kesempatan kita," jawab Rizky sambil menggenggam tangan ibunya. "Jaga dirimu baik-baik di sana ya," bisik ibunya menahan air mata. Hari keberangkatan tiba. Dengan koper butut dan tas ransel usang, Rizky melangkah ke bandara. Soekarno-Hatta tiket di tangannya bertuliskan Jakarta, Sydney. Saat pesawat mulai lepas landas, Rizky menatap keluar jendela. Awan-awan putih menghampar luas, langit biru membentang megah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia meninggalkan Indonesia. Meninggalkan segalanya yang ia kenal menuju negeri asing yang tak pernah ia bayangkan akan dikunjungi. Di dalam pesawat pikiran Rizky berputar tak menentu. Siapa wanita yang akan dia rawat? Seperti apa keadaannya? Bagaimana jika ia gagal? Namun di balik semua ketakutan itu ada satu suara kecil yang terus berbisik di hatinya. "Kamu harus berhasil demi ibu, demi keluarga, demi dirimu sendiri." Setelah 7 jam perjalanan, pesawat mendarat di Bandara Sydney. Udara musim semi menyambutnya sejuk segar, sangat berbeda dari panas menyengat di tanah air.
Rizky memandangi sekeliling merasa kecil di antara kerumunan orang asing berambut pirang dan bermata biru. Di gerbang kedatangan seorang pria paruh baya memegang papan bertuliskan, "Rizky, welcome to Australia. Saya Tom, sopir keluarga Samantha." Kata pria itu ramah. Rizky mengangguk gugup mengikuti Tom ke mobil hitam besar yang terparkir di luar bandara. Sepanjang perjalanan Tom menceritakan sedikit tentang Samantha. Dia mengalami kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Sejak itu, lumpuh dari pinggang ke bawah, dia tinggal sendiri di rumah besar. Orang tuanya sudah meninggal. Yang dia butuhkan bukan cuma perawat, tapi seseorang yang bisa menemaninya. Rizky mendengarkan serius, hatinya mulai merasakan beban yang sesungguhnya. Ini bukan hanya soal pekerjaan fisik, tapi soal menyembuhkan hati seseorang yang terluka. Mobil berhenti di depan sebuah rumah megah bergaya. Victorian terletak di pinggiran kota Sydney. Rumah itu terlihat tenang, bahkan sedikit sepi. Saat pintu depan terbuka, aroma lavender samar menyambut mereka. Rizky mengagumi interior rumah yang mewah, tapi dingin seperti tidak berpenghuni. "Masuk saja, Samantha ada di ruang tamu," kata Tom sambil melepas sepatunya. Dengan langkah hati-hati, Rizky mengikuti. Dan disitulah, tak jauh dari pintu masuk, Rizky melihatnya seorang wanita berambut pirang panjang duduk di atas kursi roda modern. Matanya biru menatap kosong ke arah jendela Samantha. "Sam, ini Rizky yang akan membantumu mulai hari ini," ucap Tom pelan. Samantha perlahan memalingkan pandangannya menatap Rizky dengan mata dingin, mata seseorang yang sudah lama tidak percaya siapapun. "Halo," ucap Samantha, singkat suaranya datar. "Hi, I'm Rizky," jawab Rizky terbata mencoba tersenyum. Bahasa Inggrisnya masih sederhana, tapi cukup untuk mengerti. Samantha hanya mengangguk pelan lalu memutar kursi rodanya membelakangi mereka. Tak ada sapaan hangat, tak ada senyuman. Hanya keheningan yang menggantung tebal di udara. Rizky tahu ini akan jadi perjalanan yang tidak mudah. Tapi ia juga tahu ia siap menghadapinya, karena di balik segala rintangan di sanalah harapan dimulai 3 hari. Setelah percakapan pertama mereka, Rizky mulai terbiasa dengan ritme kehidupan yang sunyi di rumah besar itu. Setiap pagi ia dengan sabar menyiapkan sarapan telur mata sapi yang lembut, sedikit salad segar dan secangkir kopi hangat yang mengepul pelan. Namun saat dibawakan ke ruang tamu, Samantha hanya melirik sekilas menggeleng pelan, lalu kembali memandang keluar jendela. Seolah dunia di luar sana adalah satu-satunya yang masih berarti baginya. Rizky tidak pernah menyerah. Ia meletakkan nampan di atas meja, mundur, perlahan tersenyum lembut, lalu pergi dengan tenang memberi Samantha ruang untuk dirinya sendiri. Ia tahu tak ada tembok yang bisa diruntuhkan dengan tergesa-gesa. Semuanya butuh waktu, terutama hati yang sudah terlalu lama terluka. Samantha adalah perempuan yang cantik meski matanya selalu menyimpan kesedihan. Rambut pirangnya tergerai lembut di bahu, kulitnya putih pucat, dan terkadang terlihat sedikit kerutan di sudut matanya saat ia berusaha menahan emosi yang membuncah di dalam dada. Setiap sore Rizky dengan penuh kesabaran mendorong kursi rodanya keluar ke taman belakang, tempat matahari sore memancarkan cahaya hangat, ke bunga-bunga lavender yang mekar samar, menyebarkan aroma harum yang menenangkan di udara. Pada awalnya, Samantha hanya diam menghirup udara perlahan tanpa sepatah kata pun, seperti tenggelam dalam dunianya sendiri. Namun bagi Rizky itu sudah cukup. Ia hadir di sana menemani tanpa memaksa, hanya menjadi seseorang yang bisa dipercaya ketika waktunya tiba. Suatu siang, ketika Rizky sedang menyiram tanaman di taman, terdengar suara keras dari dalam rumah. Ia segera berlari masuk, dan pemandangan yang ia temui membuat jantungnya berdegup kencang. Samantha terjatuh di lantai kayu, kursi rodanya terbalik di sampingnya, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. "Jangan sentuh aku!" teriak Samantha saat Rizky berlutut mendekat, suaranya menggema penuh kepanikan. Namun Rizky tetap mendekat perlahan, tatapannya tenang, suaranya lembut. "Tidak apa-apa, aku hanya mau membantu." Dengan sangat hati-hati Rizky mengangkat tubuh Samantha, mendudukkannya kembali di kursi roda, memastikan tubuhnya nyaman. Samantha menggigit bibir, matanya berkaca-kaca air mata, jatuh satu persatu membasahi pipinya. "Aku benci ini," bisiknya dengan suara gemetar. "Aku benci harus bergantung pada orang lain." Rizky berlutut di depannya, menatap matanya dalam-dalam. "Samantha, kamu kuat," katanya, pelan dengan nada penuh keyakinan. Samantha menatapnya dengan tatapan yang semula penuh keraguan, seolah tak percaya bahwa ada orang yang mengatakannya tanpa nada kasihan. Namun di dalam hatinya, kata-kata itu membekas, mengalir perlahan seperti hangatnya sinar matahari di kulit yang dingin terlalu lama. Sejak kejadian itu, sedikit demi sedikit ada perubahan kecil dalam sikap Samantha kini.
Ketika Rizky mendorong kursi rodanya ke taman belakang, Samantha tidak lagi menolak. Sesekali ia bahkan bertanya pelan tentang hal-hal kecil tentang Indonesia, tentang keluarga Rizky, atau tentang masakan sederhana yang disiapkan Rizky di dapur. Percakapan mereka masih singkat dan kaku, namun bagi Rizky itu adalah langkah besar tanda bahwa perlahan Samantha mulai membuka hatinya meski hanya sedikit. Malam hari setelah Samantha tertidur, Rizky duduk sendirian di dapur menatap secangkir teh yang mulai dingin. Pikirannya melayang ke semua peristiwa yang telah ia lalui dalam beberapa minggu terakhir. Perjalanan panjang ke negeri asing, rumah besar yang sepi, dan seorang perempuan yang perlahan menjadi pusat dari setiap pikirannya. Di luar jendela bulan, bersinar di langit malam, memantulkan cahaya perak di dedaunan basah. Dalam keheningan itu, Rizky menarik napas panjang berbisik dalam hati. Aku tidak hanya akan merawat tubuhmu, Samantha. Aku akan mencoba menyembuhkan hatimu. Keesokan paginya, Samantha mengejutkan Rizky dengan pertanyaan sederhana saat ia sedang mengelap meja. Kamu suka musik? Rizky menoleh terkejut tapi senang karena ini pertama kalinya Samantha memulai percakapan tanpa didahului oleh permintaan atau keluhan. Iya, aku suka, jawabnya antusias. Samantha tersenyum tipis mengarahkan pandangan ke sudut ruangan tempat sebuah piano hitam besar berdiri berdebol. Dulu aku sering bermain piano, katanya pelan. Sekarang rasanya semua sudah tak ada artinya. Rizky mendekat pelan duduk di samping kursi rodanya. Kamu masih punya tangan dan hatimu, bisiknya lembut, mencoba menguatkan. Samantha memandangnya, matanya sedikit membulat seperti terkejut mendengar kalimat sederhana yang terasa begitu dalam. Tidak ada kata lain yang terucap saat itu. Namun di hati mereka berdua sebuah jembatan kecil mulai terbangun menghubungkan dua jiwa yang terluka. Hari-hari berikutnya, Rizky terus menciptakan momen-momen kecil untuk membuat Samantha merasa lebih hidup. Saat membersihkan piano, ia dengan sengaja memainkan 1-2 nada sederhana, berharap bisa memancing perhatian. Kadang-kadang ia bercerita tentang kehidupan di desanya, tentang pasar kecil yang selalu ramai, tentang sawah-sawah yang menguning di musim panen, tentang suara jangkrik yang selalu menemani malam. Samantha mulai mendengarkan, sesekali mengangguk bahkan tersenyum tipis ketika mendengar cerita lucu. Pada suatu malam ketika hujan tipis turun membasahi jendela, Samantha duduk termenung, kemudian tiba-tiba mulai bercerita tentang masa lalunya sebagai pianis berbakat, tentang tunangannya yang meninggal dalam kecelakaan tragis itu, tentang rasa bersalah yang menghantui setiap hari yang ia jalani. Aku merasa seharusnya aku yang mati, bisiknya suara lirih penuh luka. Rizky hanya duduk di sampingnya, tidak menyela, hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, menghadirkan kehadiran yang hangat di tengah badai emosinya. Setelah lama, dengan suara yang tenang, Rizky berkata, "Kamu masih di sini, Samantha? Itu artinya hidup belum selesai." Samantha terdiam, matanya perlahan berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan air mata jatuh tanpa rasa malu. Malam itu ketika Samantha akhirnya tertidur, Rizky duduk di kamarnya memandang langit-langit kosong. Hatinya terasa berat sekaligus hangat karena ia sadar hubungan mereka perlahan berubah. Bukan lagi hanya perawat dan pasien, bukan lagi hanya pria Indonesia dan wanita Australia yang terpisah budaya. Mereka adalah dua hati yang terluka yang perlahan menemukan satu sama lain di tempat yang paling tak terduga. Dan di sanalah di balik semua kesunyian dan luka, Rizky merasa sebuah perjalanan baru saja dimulai. Hari-hari berlalu dengan irama yang perlahan namun pasti menghangatkan suasana di rumah besar itu. Pagi demi pagi, Rizky tetap setia menjalankan tugasnya, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, membantu Samantha berjemur di taman belakang, dan terkadang hanya duduk bersamanya dalam diam. Namun kini diam itu bukan lagi diam yang canggung, melainkan diam yang penuh pengertian. Tidak lagi terasa seperti dua orang asing yang terjebak dalam kewajiban, melainkan dua hati yang perlahan menemukan kenyamanan di dekat satu sama lain. Setiap sore, Rizky mulai memperhatikan cara Samantha memandang piano hitam besar di sudut ruang tamu. Mata biru itu tak lagi sepenuhnya kosong, ada kerinduan yang samar, sebuah cahaya kecil yang nyaris padam tapi belum sepenuhnya hilang. Suatu hari, Rizky memutuskan untuk membersihkan debu yang menempel di tuts piano. Dengan hati-hati, ia mengelap permukaan kayu hitam, mengkilap itu mengembalikan kilaunya yang telah lama hilang. Saat Samantha melihatnya, ia hanya terdiam lalu berbisik, "Dulu aku sering duduk berjam-jam di sana, sekarang aku bahkan takut menyentuhnya." Rizky mendekat duduk di lantai di samping kursi roda Samantha. Dengan suara lembut ia berkata, "Kalau kamu mau, kita bisa coba sama-sama, tidak perlu sempurna, cukup pelan-pelan."
Samantha menatapnya ragu, lalu tersenyum tipis, senyuman pertama yang tulus sejak mereka bertemu. Hari itu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Samantha mengulurkan tangan menyentuh tuts piano. Jemarinya gemetar menekan nada pelan, menciptakan suara yang meskipun tidak sempurna terdengar seperti musik terindah di telinga Rizky. Sejak hari itu sore-sore mereka selalu dihabiskan di dekat piano. Rizky akan duduk di samping Samantha, kadang memainkan nada sederhana, kadang hanya mendengarkan Samantha bercerita tentang masa lalunya. Ia bercerita tentang konser-konser yang pernah ia mainkan, tentang kegembiraan yang dulu memenuhi hatinya ketika musik mengalun, dan tentang mimpi-mimpi yang terkubur setelah kecelakaan itu. Rizky mendengarkan tanpa menyela, matanya berbinar. Setiap kali Samantha tertawa kecil mengenang masa mudanya, dalam diam ia merasa kagum, sekaligus sayang, perasaan yang perlahan tumbuh melebihi sekadar kekaguman profesional. Namun di balik semua kehangatan itu, Rizky juga mulai merasa resah. Setiap kali Samantha tersenyum, hatinya berdetak lebih cepat. Setiap kali mereka tertawa bersama, ada keinginan yang tak bisa ia ungkapkan. Malam-malamnya semakin dipenuhi pikiran tentang Samantha. Apakah ia hanya perawat baginya? Apakah Samantha juga merasakan kehangatan yang sama? Atau apakah ini semua hanya harapan sepihak Rizky? Tahu ia tak bisa menahan perasaan ini terlalu lama, tetapi ia juga takut salah. Langkah takut menghancurkan semua yang sudah ia bangun dengan sabar. Sampai suatu malam ketika hujan tipis mengetuk kaca jendela, kesempatan itu datang dengan sendirinya. Setelah memainkan sebuah lagu sederhana di piano, Samantha memandang Rizky tersenyum kecil dan berkata, "Aku tidak tahu aku masih bisa merasakan ini, kebahagiaan kecil seperti ini." Rizky menatapnya lama lalu menghela napas. Ia tahu inilah saatnya. Samantha, bisiknya, suaranya terdengar sedikit gemetar. "Aku harus jujur padamu." Samantha mengerutkan kening sedikit bingung. "Apa maksudmu, Rizky?" Dengan napas berat, Rizky berkata, "Aku tahu aku datang ke sini sebagai perawatmu, tapi semakin lama aku di dekatmu, semakin sulit bagiku untuk menganggap ini hanya pekerjaan. Samantha, aku jatuh cinta padamu." Kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan keheningan panjang yang membuat dada Rizky sesak. Ia menatap Samantha mencari reaksi apapun di wajahnya. Samantha menunduk jemarinya saling menggenggam erat di pangkuannya. "Rizky," katanya pelan, Aku tidak tahu harus berkata apa." Samantha menarik napas panjang, suaranya mulai bergetar. "Aku sudah lama hidup dalam ketakutan. Takut berharap, takut mencintai, takut terluka lagi. Kamu datang membawa cahaya ke dalam hidupku, tapi aku tidak tahu apakah aku punya cukup keberanian untuk membuka hati lagi." Mata Rizky mulai berkaca-kaca, tetapi ia memaksakan senyuman lembut. "Aku tidak akan memaksamu, Samantha. Aku hanya ingin kamu tahu apa yang kurasakan." Hari-hari berikutnya menjadi rumit. Mereka tetap bersama seperti biasa, tetapi ada jarak yang tidak terlihat mengambang di antara mereka. Rizky tetap sabar, tetap hadir, tetap mendukung Samantha seperti sebelumnya. Namun setiap kali mata mereka bertemu, ada sesuatu yang tidak terucapkan di sana, kerinduan, keraguan, dan keinginan yang terpendam. Suatu sore setelah mereka duduk lama di taman belakang, Samantha tiba-tiba memanggil Rizky sebelum ia beranjak pergi. "Rizky, tunggu." Suaranya pelan, nyaris ragu. Rizky berbalik, hatinya berdebar kencang. Samantha menatapnya lama lalu berkata, "Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintai seperti dulu, tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin kehilanganmu." Kata-kata itu menghantam hati Rizky seperti badai yang datang. Tiba-tiba ia mendekat, berlutut di depannya, menggenggam tangannya pelan. "Aku di sini, Samantha. Aku tidak akan pergi selama kamu mau, aku di sini." Malam itu mereka duduk berdampingan di teras rumah, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Tidak ada janji besar, tidak ada kata-kata manis berlebihan. Hanya dua hati yang perlahan berani mengakui bahwa mereka saling membutuhkan, saling menguatkan, dan saling menumbuhkan harapan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Samantha merasa hatinya ringan, seolah beban bertahun-tahun mulai terangkat sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Rizky merasa bahwa meskipun masa depan mereka tidak pasti, ada satu hal yang jelas, ia sudah menemukan seseorang yang ingin ia perjuangkan apapun rintangannya. Dan di bawah langit malam, Australia yang sunyi, keduanya tahu cerita mereka baru saja dimulai. Sebuah cerita tentang keberanian mencintai lagi, tentang penyembuhan luka lama, dan tentang menemukan cahaya di tempat yang paling tak terduga. Mereka tidak tahu apa yang akan datang esok hari. Tetapi untuk malam itu, duduk berdampingan, mereka merasa cukup.
Dan untuk pertama kalinya, kata kita mulai menemukan tempatnya dalam hidup mereka. Beberapa minggu setelah pengakuan hati mereka, suasana di rumah besar itu perlahan-lahan berubah. Kini Samantha tak lagi hanya memandang keluar jendela dengan tatapan kosong, melainkan sesekali tersenyum kecil ketika melihat Rizky sibuk menyiapkan sarapan. Setiap pagi terasa lebih hangat, tidak lagi hanya rutinitas perawat dan pasien, tetapi seperti dua orang yang membangun kehidupan bersama. Bagi Rizky ini adalah kebahagiaan sederhana yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, bahwa jauh dari kampung halamannya di negeri asing yang dulu terasa begitu jauh, ia menemukan seseorang yang mengisi hatinya. Namun seperti halnya setiap hubungan, kebahagiaan itu tidak datang tanpa ujian. Keluarga Rizky di Indonesia mulai semakin sering menghubunginya. Mereka mempertanyakan keputusannya untuk tetap tinggal di Australia, jauh dari ibunya yang sudah tua, jauh dari tanah kelahirannya, jauh dari kesempatan yang menantinya di rumah. Setiap kali panggilan video masuk, Rizky merasa hatinya tercabik dua. Ia mencintai Samantha, tapi ia juga tahu darahnya, akar hidupnya tetap tertambat di Indonesia. Suatu malam, setelah menutup telepon panjang dengan ibunya, Rizky duduk termenung di teras rumah Samantha, yang melihatnya dari ruang tamu mendorong kursi rodanya mendekat. "Ada apa, Rizky?" tanyanya pelan, matanya penuh perhatian. Rizky menggeleng perlahan, tapi Samantha tidak berhenti di situ. Ia menggenggam tangan Rizky, jemarinya yang kecil dan rapuh bergetar sedikit. "Kamu rindu rumah ya?" bisiknya. Rizky menghela napas panjang menunduk, "Iya, Sam. Aku rindu ibuku. Aku rindu tanah airku, tapi aku tidak mau meninggalkanmu." Samantha menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak ingin menahanmu, Rizky," katanya pelan. "Kamu punya hidupmu, kamu punya masa depan di sana. Aku tidak ingin menjadi beban." Kata-kata itu menghantam Rizky seperti petir. Ia menggenggam tangan Samantha lebih erat. "Jangan bilang begitu, Sam. Kamu bukan beban. Kamu adalah bagian dari hidupku sekarang." Tetapi di dalam hatinya, Rizky tahu keputusan harus segera diambil. Ia tidak bisa selamanya hidup di dua dunia. Beberapa hari berikutnya menjadi hari-hari penuh kebimbangan. Rizky tetap merawat Samantha dengan sepenuh hati, tetap membantunya bermain piano, tetap menyiapkan teh favoritnya di sore hari. Tapi di balik semua itu, pikirannya terus berputar. Setiap malam ia memikirkan apakah ia benar-benar bisa meninggalkan semua yang ia cintai di Indonesia. Apakah ia siap untuk memulai hidup baru sepenuhnya di Australia? Samantha pun mulai merasa gelisah. Ia tidak ingin menjadi alasan seseorang mengorbankan segalanya. Di suatu sore yang tenang saat matahari mulai tenggelam, Samantha memanggil Rizky ke taman belakang. Mereka duduk berdampingan menikmati angin sepoi-sepoi yang membawa aroma lavender. "Rizky," kata Samantha, "pelan, aku sudah memikirkan ini. Kalau kamu harus pergi, aku akan mengerti. Aku tidak ingin kamu menyesal." Nanti Rizky menoleh, matanya tajam menatap Samantha. "Sam, dengar aku baik-baik. Aku sudah memikirkan ini setiap malam. Aku tahu aku mencintaimu dan aku ingin bersamamu. Tapi aku juga tahu aku tidak bisa memutus hubungan dengan keluargaku. Jadi aku ingin menawarkan sesuatu." Samantha mengerutkan kening penasaran. "Apa itu?" tanyanya pelan. Rizky menarik napas panjang lalu berkata, "Aku ingin kita memulai hidup bersama, bukan hanya sebagai perawat dan pasien, bukan hanya sebagai dua orang yang saling menyembuhkan luka. Aku ingin menjadi pasanganmu, Sam. Aku ingin kita membangun masa depan bersama." Samantha terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, bibirnya sedikit bergetar. "Tapi Rizky, kamu siap? Kamu benar-benar siap?" Rizky mengangguk, "Mantap. Aku sudah siap, Sam. Aku tidak tahu bagaimana masa depan kita nanti. Mungkin akan sulit, mungkin akan penuh tantangan. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin bersamamu, dan aku ingin kita menghadapi semuanya bersama." Air mata mengalir perlahan di pipi Samantha. Ia menggenggam tangan Rizky erat-erat seolah takut melepaskannya. "Aku juga ingin bersamamu, Rizky. Aku juga ingin mencoba. Aku takut aku tidak cukup kuat." Rizky mengusap pipinya dengan lembut. "Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan, Sam. Dan kita akan kuat bersama." Setelah percakapan itu, mereka mulai merancang langkah-langkah kecil untuk membangun hidup baru. Bersama, Rizky menghubungi keluarganya, menjelaskan keputusannya dengan hati yang mantap. Tentu saja ada tangis dan keberatan, tetapi perlahan keluarganya mulai memahami. Mereka tahu Rizky tidak main-main. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, ini tentang cinta. Sementara itu, Samantha juga mulai membuka dirinya lebih banyak. Ia berbicara dengan dokter dan terapisnya, mencari cara agar ia bisa lebih mandiri.
Agar tidak selalu bergantung sepenuhnya pada Rizky, mereka mulai merencanakan renovasi rumah agar lebih ramah bagi kursi rodanya. Mulai memikirkan kegiatan-kegiatan yang bisa mereka lakukan bersama, mulai merancang masa depan, yang sebelumnya terasa begitu jauh. Malam demi malam, mereka duduk di teras membicarakan mimpi-mimpi kecil yang dulu hanya tinggal mimpi Samantha, ingin sekali suatu hari bisa mengadakan konser kecil di rumah. Hanya untuk teman-teman terdekat memainkan lagu-lagu yang selama ini hanya ia mainkan dalam hati. Rizky ingin membawa Samantha ke Indonesia, mengenalkannya pada ibunya, memperlihatkan tempat-tempat masa kecilnya, membiarkan Samantha merasakan hangatnya kampung halaman yang selalu ia rindukan. Mereka tahu perjalanan mereka tidak akan mudah. Akan ada hari-hari penuh tantangan, akan ada keraguan, akan ada saat-saat di mana mereka harus saling menguatkan lebih dari biasanya. Tetapi mereka juga tahu satu hal, mereka telah memilih. Mereka telah memutuskan untuk berjalan di jalan ini bersama apapun yang terjadi. Pada suatu malam yang tenang di bawah langit penuh bintang, Rizky menggenggam tangan Samantha erat-erat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, katanya pelan. Tapi selama kita saling punya, aku tahu semuanya akan baik-baik saja. Samantha tersenyum, matanya bersinar lembut. Iya Rizky, selama kita saling punya. Dan di malam itu dua hati yang terluka akhirnya benar-benar menjadi satu. Mereka tidak lagi sekadar menyembuhkan satu sama lain. Mereka telah memutuskan untuk bersama-sama membangun hidup baru penuh cinta, keberanian, dan harapan. Sebuah keputusan yang lahir dari luka, tapi tumbuh menjadi kekuatan terbesar mereka. Dan di sanalah di bawah cahaya bulan dan bintang, mereka tahu cinta sejati mereka baru saja mulai mekar, siap menghadapi dunia bersama. Terima kasih sudah menemani kami sampai akhir kisah ini, teman-teman, di Cerita Mengubah Hidup. Kisah Rizky dan Samantha mengajarkan kita satu hal yang sangat mendalam, bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal jarak, tidak mengenal perbedaan, bahkan tidak gentar di hadapan luka dan keterbatasan. Di dunia yang sering memandang cinta hanya sebagai romansa sempurna, kisah mereka hadir sebagai pengingat bahwa cinta yang paling tulus justru lahir dari keberanian untuk tetap tinggal, untuk memeluk ketidaksempurnaan, dan untuk membangun harapan di tengah ketidakpastian. Kalau kalian merasa tersentuh atau terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe ke channel Cerita Mengubah Hidup. Masih banyak kisah nyata lainnya yang akan kami bagikan, kisah-kisah yang akan menghangatkan hati, membuka mata, dan mungkin mengubah cara kalian memandang hidup. Nah, sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Tetap percaya, tetap berjuang, karena hidup selalu punya cara ajaib untuk mempertemukan kita dengan kebahagiaan yang tak terduga.